Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbincang-bincang dengan salah satu figur yang sudah banget untuk sukses di usia muda. Beliau ini baru berusia sekitar 25 tahun. Penasaran kayak gimana? Kita langsung aja, Pak Juan Hogianto. Apa kabar? Terima kasih sudah diundang di channel YouTube-nya. Nah, inspirasi saya. Waduh, saya menginspirasi Pak Juan karena menginspirasi saya. Balik Pak. Nah, mungkin ini juga teman-teman akan tampil di YouTube Xavier Max Premier Malang. Jadi jangan lupa juga buat cek Xavier Max Premier Malang. Nah, dan juga teman-teman, saya mau menyampaikan kalau misalnya kita berdua sudah swab test sehingga hasilnya sama-sama negatif. Jadi kita di sini kita tidak menggunakan masker. Nah, teman-teman, kalau ada beberapa yang bertanya-tanya bagaimana sih siapa sih sebenarnya sosok Pak Juan Hogianto ini teman-teman. Nah, Pak Juan Hogianto ini adalah Principal Director dari Xavier Max Premier Indonesia. Beliau masih berusia 25 tahun teman-teman. Keren banget bukan? Kalian 25 tahun ngapain teman-teman? Nah, langsung untuk jelasnya kita tanya-tanya aja langsung Pak Juan. Gimana sih dulu Pak Juan ini memulai dari sebelum jadi principal? Ada bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi backgroundnya saya kalau dari pendidikan, saya tuh S1 teknik arsitektur. Yes. Ya. Nah, teknik arsitektur mungkin teman-teman bayangannya kalau arsitektur pasti nanti mendesain, desain bangunan, desain rumah, dan desain lainnya. Tapi kalau di saya waktu itu memutuskan masuk ke properti karena berpikiran kalau di arsitektur memang ilmu desain sudah dapat, tapi ilmu mengenai mempelajari market properti, supply demand properti masih tidak diajarkan. Nah, jadi waktu teman-teman di semester 6 ya, mau semester 6 mau memasuki masa-masa magang, saya masuk waktu itu menjadi salah satu property agent di kota Surabaya. Dan sejak itu sekarang sudah 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun berkecimpung di dunia properti. Sekarang akhirnya berkesempatan untuk mempunyai kantor sendiri di Xavier Max Premier Malang. Oh iya, tapi dari dulu kan awalnya arsitektur Pak. Nah, itu nggak ada kepikiran untuk lulus langsung jadi kontraktor mungkin? Gimana Pak? Dulu waktu saya sebelum masuk S1 arsitektur, sebelum masuk semester pertama, dulu bayangan saya mulai SMA itu ingin menjadi seorang real estate developer gitu Pak ya. Nah, saya breakdown waktu itu untuk menjadi developer yang baik butuh apa aja. Yang pertama pasti kita harus tahu selera desain dan bangunan itu seperti apa, dari struktur, dari finishing dan lain-lain. Nah, yang kedua kita harus mempunyai pengetahuan, knowledge tentang seperti tadi ya, supply and demand, kondisi market seperti apa, supaya kita selain mendevelop, membangun, bisa memasarkan dengan baik. Nah, jadi seperti itulah awalnya kenapa masuk ke property agent. Itu tapi kan tidak diajarkan di perkuliahan kan ya Pak? Perkuliahan ya, atau kan diajarin juga ya? Kalau sesuai dengan pengalaman dia mungkin ya? Iya, kalau perkuliahan itu mungkin untuk tujuannya kalau mau menjadi developer, cuma mungkin diajari seperti tatanan membangun kawasan pemukimannya baik seperti apa. Jadi secara konseptual ya. Secara konsep. Ya, secara manajemen, secara pemasaran belum diajarkan. Karena fokusnya akan ke teknik ya. Kalau ngomong tentang agent sendiri Pak, itu sudah mulai kapan untuk bergerak di dunia agent properti? Saya pertama kali masuk ke dunia properti itu bulan Januari tahun 2015. 2015 berarti sekitar 6 tahun ya? 6 tahun, karena kalau nggak salah sekitar tanggal 8 Januari saya masih ingat pertama kali daftar di dunia property agent. Waktu itu gini teman-teman, ini pengalaman ya. Saya kan sudah beberapa kali kenal sudah cukup lama lah kenal sama Pak Juan. Nah, beliau ini pernah dulu hidup di Singapura. Nah, waktu pertama kali jadi agent properti itu sudah di Singapura, masih di Singapura atau di mana? Ya, jadi waktu itu ceritanya saya kan untuk kuliah menyambi sebagai property agent. Jadi kuliah sambil kerja. Kalau di Singapura itu kebetulan saya mau mencoba ke bidang lain, cuma nggak lama sih, udah setahun saya di Singapura di bidang lain. Itu pun ya tetap kalau di Indonesia tetap menjalankan profesi sebagai property agent. Jadi waktu di Singapura memang tidak bergerak sebagai
property agent atau nyoba di bidang lain Pak? Coba di bidang lain. Tapi setelah dirasakan kok enak property agent tetap. Jadi kembali lagi ke Indo dan kebetulan dapat kesempatan finish kantor. Akhirnya sampai sekarang pun ya tetap kerjaan utama, satu kerjaan tetap di bidang property agent. Wah, keren sekali ya teman-teman ya. Padahal usia-usia kita biasanya masih ngapain sih, masih apply pekerjaan ya teman-teman ya. Ini Pak Juan sudah punya kantor, keren banget. Nah gini Pak Juan, sekarang kalau misalnya agent-agent baru ya Pak Juan ya, seperti saya ya, itu bagaimana sih, atau apa sih yang harus kita pelajarin, apa sih yang harus kita bangun, behavior apa sih yang butuh kita tanamkan Pak Juan untuk menjadi, tujuannya pasti top agent ya. Kalau mau menjadi top agent, yang pasti gini, yang pertama kita harus menanamkan mindset ya sebagai property agent, terutama jika berpartner dengan, kebetulan di kantor saya di Xavier Mas Premier, kita mindsetnya adalah seorang wira swasta ya, wira usaha di bidang properti. Jadi bukan sebagai staf atau karyawan, tapi kita bergerak di bidang pemasaran properti sebagai wira usaha, tapi menggunakan bendera yang resmi dari Xavier Mas. Jadi mindsetnya itu sendiri yang pertama. Sebagai seorang wira usaha, kita harus melakukan apa? Dan yang pasti kalau properti agent kita bidang jasa, kita menolong orang untuk menjual dan membeli properti impian mereka. Properti kan harganya relatif cukup tinggi ya, ratusan juta, miliaran sampai triliunan nominalnya, ini kan cukup tinggi. Sehingga orang kalau beli properti pasti kan ada beberapa pertimbangan. Nah tugas kita ini sebagai jasa, jangan sampai klien kita ini salah beli atau salah jual. Karena kalau umpama beli yang relatif murah, seperti beli makanan, atau barang lain, nggak cocok kan bisa dijual. Atau kalau makanan ya nggak mahal. Tapi kalau properti kan kalau diabaikan kan ya sayang juga. Apalagi kan harganya tinggi sekali ya. Betul. Jadi memang kalau mau menjadi top agent ya pertama kita harus mempunyai semangat untuk melayani ya, selain mindset wirausaha. Ya kedua harus konsisten juga. Kerjaan apapun ya harus konsisten ya. Kita selain di bidang properti, umpama kita buka usaha kuliner, usaha fashion, kita harus konsisten. Dan yang pasti kita harus selalu mau belajar. Karena ilmu kan pasti terupdate ya. Apa yang kita ketahui kemarin belum tentu valid untuk bulan depan. Yang kita ketahui tahun lalu belum tentu valid sampai hari ini. Ilmu selalu terupdate, jadi kita harus selalu mau belajar. Intinya seperti itu. Jadi kita ini kalau saya tangkap tadi ya dari pembicaranya Pak Juan ini, berarti kita ini jadi property agent ini bukan cuma jualan ya Pak, cuman dia ini kita ini juga memberikan solusi yang artinya berarti kita ini harus punya materi-materi atau pengetahuan yang cukup luas ya Pak ya. Karena property agent itu bukan sekedar marketing ya. Kalau marketing kan kita menjual selesai, tapi property agent sebagai konsultan, sehingga sebagai konsultan kan kita harus mempunyai knowledge yang luas. Sehingga kalau memberikan saran ke klien kita, kita bisa memberikan saran yang memang tepat. Pantesan ya teman-teman ya, Xavier Mas Premier Indonesia ini, Xavier Mas Premier Malang ini tinggi banget perkembangannya dari 2 tahun terakhir. Nah, kalian juga bisa tahu kalau misalnya Xavier Mas Premier Malang ini kemarin baru mendapatkan top nasional 1 ya Pak. Nah, dilihat dari perkembangannya Xavier Mas Premier Malang ini Pak, pasti kan ada ada sosok Pak Juan being a leader Pak. Kita berbicara sebagai seorang pemimpin, seorang leader yang pasti nggak main-main untuk bisa mengangkat suatu perusahaan ke sana. Apa sih yang Pak Juan lakukan untuk Xavier Mas Premier Malang ini Pak? Gitu. Kalau kita bicara tentang leadership ya, seorang leader ini kan beda sama seorang bos ya. Kalau bos itu kan perintah-perintah perintah, tapi belum tentu bosnya ini tahu apa yang diperintahkan itu bisa dikerjakan atau enggak di lapangan. Nah, sebagai leader kita ini harus tahu kondisi lapangan seperti apa dan kondisi tim kita seperti apa. Yang paling penting seperti itu yang pertama. Jadi kita kalau membuat suatu rencana, kita nggak cuma sebagai rencana kosong, tapi harus memastikan dulu rencana ini kalau dieksekusi bisa jalan atau enggak. Jadi kita harus memang kayak sambil turun ke lapangan juga ya, nggak cuma menyuruh tapi
sambil doing juga dan melakukan. Jadi kalau kita meminta tim kita melakukan A contohnya, tapi kita sendiri nggak melakukan, kan pasti otomatis tim kita nggak bisa melakukan dengan maksimal. Mencontohkan Ya, sebagai role model ya pasti ya, sebagai role model, sehingga apa yang kita minta, kita himbau ke tim kita sarankan memang benar-benar bisa diaplikasikan di lapangan. Yang paling penting seperti itu. Jadi leader adalah role model, nggak cuma menyuruh, tapi bisa menjadi role model yang benar seperti apa. Tapi untuk zaman sekarang kan orang-orang sudah mengetahui bahwa misalnya sekarang kebanyakan pemimpin sekarang itu kepinginnya memang jadi leader, jadi leader ya, bukan sebagai bos ya. Cuman kenapa ya Safimas Premier Malang ini bahkan di bar ini kan kantor ini bisa terbilang baru juga ya Pak ya, pada Safimas yang lain gitu loh. Tapi perkembangannya bisa pesat sekali ya Pak ya, gitu loh. Ya, saya mempunyai visi, memang punya visi. Setiap partner atau setiap agent yang join di Safimas Premier Malang bisa menjadi seseorang yang sukses secara kehidupan, secara finansial. Jadi memang tujuan saya ini mendidik dan mencarikan solusi agar setiap agent bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sesuai harapan. Ya, jadi kalau ngomong leader ini kan seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya nggak punya beban yang harus diselesaikan sendiri. Sehingga kita bisa memberdayakan tim kita. Bukan memberdayakan, tapi memberdayakan. Jadi tim kita jadi berdaya, bukan diperdaya oleh leadersnya. Jadi visi kita, saya pribadi seperti itu. Jadi ibaratnya maju bersama-sama, kita berjuang bareng. Bukan tim kita yang berjuang, kita santai-santai duduk-duduk ya Pak. Jadi kesuksesan dan usaha ini harus dimiliki oleh semua anggota yang berpartner dengan Safimas Premier. Iya. Keren nggak teman-teman Safimas Premier? Ayo buat yang mau join bisa langsung ya Pak. Bisa. Saya mau hubungi Teh juga. Iya Pak. Nah tapi Pak gini, buat teman ini juga saya mewakili pertanyaan teman-teman yang mungkin menonton ini ya Pak. Itu gini, banyak teman-teman itu bertanya, bisa nggak sih seorang agent itu menjadi pekerjaan utama? Di mana kita mengingat Pak, seorang agent itu nggak mendapatkan gaji. Kita by commission ya. Kalau kita by commission. Nah, gimana sih Pak? Apakah bisa seorang agent ini kita menjadikan pekerjaan utama yang kita nggak kerja apa-apa lagi? Udahlah kita fokus aja di agent, dan kalau bisa pun gimana sih Pak cara meetingnya? Yang pasti yang pertama bisa banget jadi pekerjaan utama. Di teman-teman baik yang di Malang, di kantor Safimas Premier maupun di kota-kota lain, banyak yang main jobnya sebagai property agent. Karena dari persentase property agent ini kan cukup menggiurkan ya. Mungkin juga di atasnya teman-teman yang sehari-hari kerjanya office hours. Karena banyak memasukkan dari komisi penjualan, komisi KPR, dari closing fee, dari bonus itu banyak banget. Banyak banget pendapatannya. Kalau bicara tentang gaji, memang kalau pendapatan utama dari seorang property agent kan dari komisi. Kan seperti yang saya bilang ya, kan agent ini sama dengan wirausaha, wira swasta. Sama halnya kalau kita buka kafe kita buka kafe kan pendapatan kita kan bukan dari gaji, tapi dari jumlah makanan minuman yang terjual. Sama itu kayak property agent juga. Jadi dari properti yang kita jual baru kita dapat pemasukan. Nah, saran saya kan banyak teman-teman di sini yang mungkin sekarang kan lagi musimnya kopi atau kafe. Banyak teman-teman yang berani menjadikan buka usaha kafe sebagai pekerjaan utama. Atau mungkin di bidang usaha lainnya, usaha banyak. Nah, di properti sama seperti itu juga. Jadi sangat memungkinkan karena pendapatannya besar dan caranya untuk mendapatkan income yang konsisten ya. Cara kerja kita juga harus konsisten. Karena di properti kan nggak cuma jualan, tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendongkrak penjualan kita. Nah, kita harus tertib di sana, harus disiplin. Kalaupun kita buka usaha kopi, contohnya kafe, tapi kita nggak disiplin, bukanya siang, seenaknya, tutupnya sore sudah tutup, kan ya sama aja. Pendapatannya pasti nggak maksimal. Di properti aja juga gitu. Yang penting kita harus set target dan
dan set aktivitas. Hari ini ngapain, besok ngapain. Kalau memang aktivitas kita sudah sesuai dengan harapan, kita jalankan dengan mulus, pasti nanti income akan mengikuti konsistensi usaha kita. Oh, berarti intinya mungkin cara saya tangkap, jadi intinya kita setiap hari itu harus punya jadwal agenda khusus yang bagaimana kita tuh harus bergerak terus ya Pak ya sebagai property agent gitu ya. Tapi Pak pertanyaannya, apakah itu sudah bisa memastikan atau ada nggak Pak contoh-contohnya teman-teman itu yang apa ya, yang sudah konsisten itu pasti ada ya Pak ya? Yang sudah banyak, yang konsisten itu pasti ya Pak ya? Pasti. Dan sudah banyak juga ya Pak ya di kantor Pak? Banyak yang ya per bulan pendapatannya puluhan juta, banyak juga. Puluhan juta, puluhan juta itu banyak Pak? Iya per bulan ya. Itu sangat masuk akal untuk dicapai. Itu teman-teman yang nggak percaya omongan saya. Nah, gitu. Nah Pak, ini mungkin untuk yang sesi agent ya Pak ya. Okay. Sesi agent saya punya pertanyaan terakhir Pak. Gini, saya minta pesan-pesan dong Pak, bagaimana ya untuk properti agent di luar sana, dan saya juga Pak yang baru itu gimana ya Pak ya untuk semakin berkembang ke depannya. Minta dong dari pesan-pesan dari Pak Juan yang sudah berkecimpung lama di dunia ini. Ya, yang penting kalau kita mau long term, kita harus selain disiplin, harus sering berinovasi juga. Karena bisnis apapun kan berubah ya. Ya. Belum tentu cara yang konvensional bisa dipakai sekarang, tapi masih ada cara konvensional yang masih bisa dipakai sampai sekarang. Iya. Nah, saran saya, kita sebagai property agent yang ingin long term, harus pintar baca market ya. Market pengennya seperti apa? Market seperti apa? Dan kita memenuhi kebutuhan market. Berinovasi dari segi aktivitas sesuai dengan kebutuhan market. Nah, kalau kita cepat beradaptasi, otomatis kita kan menjadi long term. Karena sekarang kan sistemnya bukan siapa yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi harus cepat adaptasi agar kita bisa tetap survive di bisnis properti. Dan harus work smart juga ya. Work smart, tidak cuma work hard tapi harus work smart. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi Pak Juan tentang work smart ya. Nah, Pak Juan sudah pernah bilang kalau kita sebagai agent itu jangan cuma work hard, tapi juga work smart. Nah, gimana sih Pak Juan caranya work smart? Gimana sih caranya kayak tadi Pak Juan bilang membaca market pasar? Itu kalau kita sendiri pasti susah ya teman-teman ya. Gimana sih kita tanya itu? Jadi kalau dari Savvy Mas Premier, Malang ini akan membantu teman-teman semua, mensupport teman-teman dalam melakukan semua aktivitas sebagai property agent, termasuk memberikan knowledge terbaru tentang permintaan pasar seperti apa. Jadi teman-teman yang berminat untuk mengetahui bisnis properti lebih lanjut bisa kontak saya atau kontak Reza, bisa bergabung dengan Savvy Mas Premier Malang, dan akan ada program trainingnya bernama X1 Training. Nanti semua hal tentang seluk-beluk dunia properti akan dijelaskan secara detail di program X1 Training kami. Nah, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan teman-teman, jangan sampai terlambat, jangan sampai ketinggalan dengan yang lain. Aku akan taruh channel YouTube di sini, Savvy Mas Premier. Lalu aku akan tulis nomor HP ku di sini. Jadi buat teman-teman kalian yang mau join ke Savvy Mas Premier Malang, segera kontak aja, jangan nunggu lagi lah teman-teman. Mau sampai kapan ya kan? Gitu aja mungkin ya untuk seksi property agent Pak Juan ya. Terima kasih banget Pak Juan sudah dikasih advice gitu. Nah, sekian dulu teman-teman. Sebentar lagi kita akan ada pembahasan tentang bagaimana cara menjual dan membeli properti yang tepat ya Pak Juan ya. Nah, stay tune terus di channel ini, tungguin terus. Kita akan kembali lagi. Dadah, salam sejahtera.